Selamat datang di channel gue Green Obat. Kali ini pembahasannya agak sensitif ya. Nah ini yang belakangan lagi rame itu tentang IQ. Kayak misalnya ada influencer nanya berapa IQ lu, ya kan, pas lagi di podcast nanya berapa IQ lu, 150, 144 dan lain sebagainya. Gue pribadi gue gak akan membahas IQ mereka, ya karena yang tahu IQ mereka itu cuma asesor yang ngetes mereka, entah itu lewat Mensa atau siapapun itu, berarti yang pegang data mereka dan mereka sendiri yang kalau hasilnya juga diterima gitu. Kalau lu cuma tes IQ kayak misalnya tes kepegawaian dan lain sebagainya, biasanya tes itu yang hasilnya itu gak akan di hand out, maksudnya gak akan dikasih gitu kan. Dikasihnya itu karena ke perusahaan yang membutuhkan jasa mereka, bukan ke orang-orangnya. Jadi lu gak akan bisa tahu hasil IQ lu kalau cuma lu ikut tes CPNS atau kepegawaian kayak gitu-gitu. Kecuali lu udah mungkin masuk ke perusahaan tersebut ya, terus mungkin perusahaannya berbaik hati mungkin ya gue juga sendiri gak ngerti kenapa mereka mau ngasih hasil tes IQ-nya. Gue akan bahas ya kenapa biasa perusahaan itu tidak memberikan hasil tes IQ-nya ke karyawannya. Cuman kita mulai dari yang paling dasar dulu sih. Apa itu IQ? Jadi IQ itu adalah intelligentsia quotient. Gue gak tahu ya tulisannya gimana, kalian bisa cari sendiri di internet. Intinya cuman alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur seberapa cepat orang itu melakukan penalaran, ya kan, logika berpikir dan lain sebagainya, termasuk connecting the dots antara pikiran satu dan pikiran lainnya. Dan IQ itu juga dari beberapa hal yang bisa diukur, itu belum tentu jadi hal yang bisa jadi tolak ukur yang paten gitu. Maksudnya gimana sih? Misalnya contoh, ada orang yang IQ-nya 170, 180 ya kan, ada juga yang IQ-nya 110, 120. Bisa jadi performanya orang yang IQ 110, 120 ini lebih baik gitu dalam beberapa hal dibandingkan dengan orang yang IQ 170, 180 gitu. Jadi itu dasarnya. Cuman untuk penerimaan informasi memang semakin tinggi IQ-nya, maka dia akan semakin mudah mencerna dan menerima informasi tersebut. Hanya dengan kata mencerna ya, menerima. Bukan berarti apa yang diterima itu benar. Jadi namanya informasi itu bisa salah, ya kan, persepsi orang juga bisa salah gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu IQ, cuman menggambarkan seberapa cepat sih orang itu menerima informasi-informasi tersebut. Fungsi IQ itu apa sih? Fungsi IQ itu ya simpelnya dia processing ya, processing. Kayak lu bayangin ya, di otak tuh kayak ada neuron-neuron gitu, karena semakin tinggi IQ-nya itu berarti antara kecepatan neuronnya itu semakin tinggi atau memang interconnecting-nya dia lebih besar gitu, lebih banyak daripada umumnya gitu. Jadi hanya untuk transfer datanya aja sih, bukan IQ tuh gak ada fungsinya sih. IQ itu cuman ya itu aja, kategori parameternya aja, itu cuman kayak satuan kayak kilometer gitu kan. Kayak kilometer per jam, itu satuan kecepatannya aja sih. Intinya sih itu. Penting atau enggak sih sebenarnya IQ itu? Nah, kalau dibilang penting atau enggak, ini gue akan bagi jadi dua ya. Yang pertama, gue bakal bilang penting kalau itu untuk proses pembelajaran ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin soal performa pekerjaan dan lain sebagainya, IQ ini ya second lah. Gue bilang penting tapi bukan the most important thing for you to have gitu. Maksudnya ada banyak yang lebih penting, kayak misalnya contoh pembiasaan pola pikir yang lebih kritis dan lain sebagainya gitu. Sementara kalau IQ-nya sendiri ya udah gitu, dia untuk processing penerimaan informasi memang lebih cepat. Sebagai contoh, misalnya lu lagi kerja sama orang yang IQ 150, 160 ya. Dia di brief gitu ya, sekali brief udah oke. Tapi mungkin kalau lu kerja sama orang yang IQ-nya 70, 80 gitu ya oke, mungkin dia di brief agak lama, bisa 2-3 kali untuk menerima informasi tersebut. Atau mungkin waktunya gitu. Kalau sama orang yang IQ-nya tinggi 170, 180, lu bisa ngomong gitu kan, semenit, 2 menit gitu. Dia udah selesai gitu, udah paham. Oke, gue paham maksud lu apa gimana segala macam. Tapi kalau dengan yang IQ-nya 70, 80 ya mungkin lu butuh waktu lebih lama, kayak 50, 20 menit gitu. Tapi pada intinya kalau perusahaan atau cara lu bekerja dan lain sebagainya itu memang punya standar yang cukup lengang sih, gak masalah sih soal IQ itu. Jadi kalian bisa give or take mengatakan kalau IQ itu kurang penting gitu dalam performanya itu sendiri. Nah terus lanjut ya, apa sih bedanya IQ dengan vast knowledge? Jadi kadang orang tuh bingung ya, lu kok kayaknya lu pinter ya karena lu punya pengetahuan yang luas. Kayak misalnya lu ngerti sepak bola, lu ngerti soal ekonomi, lu ngerti soal politik dan lain sebagainya, termasuk kesehatan. Nah itu namanya vast knowledge. Nah vast knowledge ini tidak ada keterkaitannya dengan IQ, tapi memang IQ akan menjadi hal yang support untuk vast knowledge itu sendiri. Maksudnya gimana sih? Misalnya contoh, satu orang IQ 170, 180 dibandingkan dengan satu orang yang IQ-nya 110, 120. Mereka sama-sama senang membaca, mereka sama-sama gemar mencari informasi. Katakanlah satu hari itu 1-2 jam mereka membaca atau mencari informasi. Dalam kurun waktu 1-2 jam itu, orang yang gemar membaca segala macam yang kayak gitu-gitu, yang IQ-nya 120 dan 110, 120 itu gak akan mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada yang IQ 170, 180. Tapi balik lagi ada kata waktunya. Logikanya gini, kalau misalnya orang yang IQ 110, 120 ini membaca lebih sering, mencari ilmu lebih sering dan lain sebagainya dibanding orang yang IQ 170, 180 gitu, atau bahkan yang 170, 180 ini jarang mencari atau menggali tentang informasi-informasi baru, ya bisa saja vast knowledge orang yang IQ 110, 120 ini lebih banyak daripada orang-orang yang IQ 170, 180. Nah, jadi
Jadi ya gitu, itu tergantung dengan habitnya orang itu sendiri gitu. Jadi orang IQ 170-180 bukan berarti dia paling superior, bukan berarti dia paling pintar, paling cerdas dan lain sebagainya. Makanya gue juga agak nggak ngerti ya kenapa ada orang yang bragging soal IQ. Apalagi kadang tes-tes IQ di Indonesia itu soalnya sudah banyak yang bocor. Gue nggak bisa nyebutin alat tesnya yang udah bocor gitu. Jadi orang itu gampang banget gitu loh buat dapetin angka 130, 140 gitu. Jadi kadang orang yang aslinya IQ di 120-an dites gitu menggunakan alat tes yang sudah bocor itu IQ-nya jadi 150. Itu banyak sekali, banyak. Nah kalau misalnya alat tes yang memang sering berevolusi ya, pertanyaannya berubah dan lain sebagainya, itu akan lebih sulit gitu untuk mendapatkan atau scoring IQ yang cukup tinggi. Nah lembaga-lembaga tes IQ juga banyak sih ya yang kredibelnya cukup lumayan gitu. Kalau misalnya untuk yang diakui di internasional, setahu gue ada Mensa gitu dan lain sebagainya. Gimana sih cara utilizing IQ dan fast knowledge? Nah utilizing IQ dan fast knowledge itu ini harus berdampingan gitu. Yang tadi gue bilang orang yang IQ-nya tinggi 170-180, kalau dia jarang membaca, dia jarang mencari tahu informasi, dia jarang belajar ya, dia ya udah gitu, fast knowledge-nya cuma sebatas itu aja gitu loh. Nah mungkin enaknya orang yang punya IQ tinggi 170-180 mungkin ini kalimat yang agak gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar kalimatnya Timothy Ronald gitu, harusnya Indonesia itu, bukan harusnya Indonesia ya, tapi dia bilang intinya kalimatnya itu, kenapa dilarang mencontek dan lain sebagainya. Lu bilang gue peniru, udah terserah segala macam gitu. Itu kata si Timothy Ronald. Gue nggak bilang dia peniru apa gimana, itu terserah dia. Ini gue cuma meniru statementnya Timothy Ronald. Bagi sebagian orang yang mungkin memiliki IQ di atas 140, meniru orang lain, itu bisa menjadi kunci kesuksesan mereka. Tapi itu tidak bisa dipakai untuk semua orang. Kenapa gue bilang ada batasan-batasan IQ? Oke lah 130-140 mungkin dia bisa sukses dengan meniru orang lain. Karena dengan IQ yang tinggi, tadi gue bilang dengan intelijensi yang tinggi, dia selain saat meniru itu, dia selain meniru caranya dan lain sebagainya, dia mendapatkan esensi apa yang dia tiru. Sebagai contoh Timothy Ronald, kan dia yang ngomong ya, bukan gue ya, dia ngomong katanya, kalian bilang gue itu niru Andrew Tate gitu kan segala macam, kalian bisa nggak jadi kayak gue gitu. Nah oke, di sini gue kata, sekalipun Timothy Ronald itu meniru Andrew Tate atau bagaimana, sekalipun ya gue bilang sekalipun Timothy Ronald itu meniru Andrew Tate, Timothy Ronald punya kemampuan untuk memahami kenapa sih Andrew Tate itu melakukan hal tersebut. Dia menanyakan, membalikan ke audiensnya dia gitu, kalian bisa nggak kayak gue? Ya jawabannya simpel. Untuk orang-orang yang memiliki IQ di bawahnya Timothy Ronald, ya jawabannya tidak bisa gitu. Karena Timothy Ronald itu kelahiran 2000 kalau nggak salah ya. Berarti sekarang itu usianya sekitar 25 tahun pas gue teks video ini. Untuk usia Timothy Ronald 20-25 tahun gitu dengan IQ-nya yang tidak mendukung kayak 130 ke atas, 140 ke atas, gue nggak tahu IQ-nya Timothy Ronald berapa. Dan menurut gue juga kayaknya sih IQ-nya dia agak tinggi, agak di spektrum yang tinggi. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah ngetes. Cuman bro, kita harus lihat gitu. Average IQ kita berapa gitu. Average IQ kita itu yang confirm adalah 78. Ya walaupun gue yakin sebenarnya angkanya sedikit lebih tinggi dari angka 78 itu, tapi gue nggak tahu exactnya berapa. Jadi kalau lu mau coba utilizing IQ lu dengan fast knowledge ya, itu banyakin baca ya kan, pelajari tentang pola pikir kritis dan lain sebagainya, pahami kenapa sih orang itu melakukan hal tersebut. Jadi step by stepnya gitu. Lu nggak bisa kayak Timothy Ronald yang langsung, oh gue lihat orang ini trading, gue lihat orang ini kayak gini. Nggak bisa. Lu harus sadar diri. Jadi yang harus lu lakukan adalah lu harus membiasakan diri lu tentang pola pikir kritisnya itu dulu. Misalnya contoh, orang ini kenapa ya kayak gini? Oh lu cari tuh dasar teorinya. Misalnya orang itu berbisnis. Atau kita udah ngomongin Timothy Ronald ya, kita pelajari Timothy Ronald sekarang. Oh si Timothy Ronald tuh tajir kan, asetnya 2 triliun apa 1 triliun gue lupa. Di usia 25 tahun. Kita pelajari, kenapa sih dia bisa tajir? Kenapa dia banyak duit? Oke, ternyata dia banyak duit itu karena dia main kripto, terus dia waktu sekolah juga udah jadi joki game, kalau nggak salah gue lupa gamenya apa ya, karena gue nggak terlalu ngikutin Timothy Ronald ya kan. Ya kayak gitu. Terus dia juga mempelajari hal-hal kayak misalnya apa yang dilakukan oleh Andrew Tate, ya gue nggak tahu dia niru apa enggaknya gitu kan segala macam ya. Nah itu adalah dasar-dasar teorinya dia. Ya kita ambil dasar teorinya. Jadi kayak siapa sih yang sering diomongin, tokoh siapa sih yang diomongin, lu pelajari itu. Jadi lu jangan cuma ngikutin apa kata Timothy Ronald, tapi lu pelajari apa yang Timothy Ronald pelajari. Nah mungkin kalau Timothy Ronald punya IQ di atas 140, lu mungkin IQ lu cuma 190, ya lu harus pelajari lebih dalam. Jadi lu jangan kesusu, jangan buru-buru untuk menjadi Timothy Ronald. Jadilah diri lu sendiri dengan batasan-batasan yang ada. Gitu. Toh sekalipun lu katakanlah Timothy Ronald punya 2 triliun di umur sekitar 25 tahun ya, lu dapat 200 miliar gitu, kayak cuma 10% dari 2 triliun juga udah banyak gitu di usia lu yang 20-25 tahun gitu. Ya gue sih nggak punya sih di 200 miliar dalam usia segitu gue nggak punya gitu. Cuman maksudnya udah untuk mencapai 10%-nya dari sana aja udah bagus gitu. Berarti yang harus lu utilize itu adalah IQ-nya dia. Sekalipun lu punya waktu cuman 10 kali lipat ya. Kalau misalnya dia belajar 1 jam, lu butuh waktu 10 jam. Berarti lu katakanlah penyerapan informasinya cuma 10% dari apa yang Timothy Ronald punya gitu kan. Cuma 10%-nya dari Timothy Ronald. It's okay gitu. Karena batas atasnya Timothy Ronald itu terlalu tinggi. Sementara lu itu 10%-nya aja udah hidup makmur, hidup cukup gitu. Jadi itulah cara lu harus bisa
bisa, ya itulah, sadar diri yang pertama, utilizing IQ dan fast knowledge. Ya. Dan gue juga tidak mengatakan lu harus tes IQ buat tahu gitu batasan apa. Enggak. Kenapa gue bilang gitu? Nah ini masuk ke poin selanjutnya. Connecting the dots lebih penting daripada IQ dan fast knowledge. Begitu lu mempelajari sesuatu, begitu lu mempelajari seseorang, apapun itu yang mereka lakukan, kenapa sih mereka bisa sukses, kenapa sih mereka bisa sehebat itu melakukan sesuatu gitu. Misalnya gue senang main bola ya kan. Kenapa sih Lionel Messi gitu kan udah tua dia masih bisa aktif gitu kan. Badannya gimana? Seingat gue Lionel Messi itu 38 tahun ya. Itu kenapa sih Cristiano Ronaldo yang udah 41 ya seingat gue itu golnya sudah hampir 1000 gol gitu kan selama karirnya dia gitu. Apa sih yang dia lakukan berbeda? Oh ternyata menjaga fisik gitu kan, apalagi Cristiano Ronaldo. Terus ada lagi Lionel Messi yang dia lebih banyak mempelajari game, pemetaan gamenya gitu, pemetaan bolanya gimana segala macam. Jadi itu yang gue pelajari. Gue nggak bisa kayak Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Gue nggak punya kekuatan dan fisik yang sama dengan mereka. Gue nggak punya IQ sepak bola yang bisa, bukan IQ sepak bola ya, tapi kayak insting dalam sepak bola yang selevel mereka dan lain sebagainya. Tapi itu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kalau gue nirunya cuma 10% dari mereka, gue bisa jadi timnas, mungkin timnas nasional Indonesia gitu, atau mungkin jadi pemain sepak bola profesional untuk misalnya Persib Bandung, Persija Jakarta dan lain sebagainya. Itu udah asik banget buat lu. Itu udah sangat luar biasa buat lu. Karena gue jauh lebih inferior dibandingkan mereka gitu. Ya udah gue harus sadar diri. Nah, tahu sadar dirinya tuh kapan? Tahu sadar dirinya itu saat kita melihat mereka dan kita bingung. Udah itu aja. Kalau lu ngeliat Timothy Ronald dan lu bingung, lu ngeliat Timothy Ronald dan lu cuma tahu apa yang dia lakukan, berarti itu batasan. Kalau lu udah bingung, ya udah pelajari apa sih yang dimaksud. Contohnya kemarin gue sempat lihat ya ada video dia ngepump sebuah Bitcoin gitu biar harganya naik. Maksudnya ngepump tuh apa? Oh ternyata dia nyuntikin dana biar pembelian Bitcoinnya naik gitu kan. Pembelian Bitcoinnya harganya Bitcoinnya naik gitu. Total asetnya dia juga naik gitu kan dan lain sebagainya. Tapi lu harus ingat, kalau lu cuma melakukan kayak gitu, betul total aset lu naik. Tapi begitu ada action yang lainnya, kayak misalnya actionnya dijual dan lain sebagainya, harga Bitcoinnya juga akan turun. Itu naik turunnya, plus minusnya gitu kan. Nah itu, kalau lu nggak bisa ngerti sampai sana, dan lu nggak ngerti kalau misalnya konsepnya ada yang kalau dia beli, di Bitcoin itu dibeli, harganya naik, kalau Bitcoinnya dijual, harganya turun gitu. Kalau lu nggak ngerti sampai situ, stop. Lu pelajari dulu. Lu lanjutin kapan? Lu lanjutin begitu, oh gue udah ngerti nih konsepnya. Apa itu pumping dan lain sebagainya gitu. Dan gue sendiri ya, gue pribadi, gue nggak ngerti soal Bitcoin, makanya gue nggak main Bitcoin gitu. Gue nggak cuma main Bitcoin, gue nggak main cryptocurrency. Jadi semua orang itu punya batasan-batasannya, semuanya orang itu punya utilizingnya sendiri, caranya connecting the dot itu seperti apa gitu kan. Yang penting jangan terlalu terburu-buru. Tadi gue bilang, lu pelajari dulu dasar teorinya. Sudah ada dasar teorinya, lu pelajari dulu bagaimana caranya mengumpulkan data-data tersebut. Lu lihat nih, Timothy Ronald melakukan itu. Apakah influencer lain ataukah pemain kripto lainnya melakukan hal seperti itu punya hasil yang sama? Nah itu lu kumpulin dulu datanya. Jadi kalau lu udah bingung dan lu udah mulai nangkep, kumpulin dulu datanya. Nah abis itu terserah deh selanjutnya. Kayak misal lu lihat nih, kalau misal untuk kripto sih terlalu besar ya, apalagi modal lu kecil kayak cuma 1 juta, 100 juta itu kecil banget, 1 miliar aja bahkan kecil ya, buat bermain cryptocurrency. Nah kalau misal lu nggak punya skala di situ ya udah lu liatin aja orang pengumpulan datanya gimana, nanti lu lihat orang yang uji hipotesa. Oh ternyata begini ya, ternyata begini ya. Nah lu tinggal pikirin deh dengan modal lu yang segitu, kemampuan lu segitu, lu mau nggak main cryptocurrency gitu. Lu mau main Bitcoin kah, mau main Ethereum kah, segala macam itu udah terserah lu. Tapi pada intinya ini cuman bahasan-bahasan yang menurut gua singkatnya ya, itu tidak terkait dengan IQ, bukan. IQ itu, yaitu bagaimana sih kecepatan orang menerima informasi. Karena ada aja orang yang IQ-nya 170, dia cuma lihat short video dari TikTok, misalnya short video dari TikTok, atau video TikTok, atau dari short videonya YouTube. Oh, gue ngerti nih konsepnya begini. Gue ngerti nih kenapa begini. Itu orang-orang yang IQ-nya tinggi. Kalau lu belum nyampe sana, otaknya jangan. Mendingan kalau misalnya emang lu mau niru apa segala macam ya sudah, dia ngapain lu ikutin, dia ngejual lu ikutin apa segala macam. Tapi balik lagi, total aset lu tidak akan bertambah signifikan karena apa, modal lu tidak sebesar mereka. Itu ya. Terus ada lagi kan kalimat-kalimat contoh-contoh lainnya. Kan sempat ada YouTuber ya, gue lupa namanya siapa. Dia ditanya IQ lu berapa gitu. 150. Oke, IQ lu 150 gitu kan. Ya lu tinggal lihat gitu. Kalau dia IQ-nya 150 itu kenapa gitu kan. Ya mungkin waktu itu lagi pembahasan tentang IQ ya, tentang podcast apa segala macam. Mungkin ada orang yang kepo, oh lu pinter banget sih dalam cari duit dan lain sebagainya gitu kan. Wah, IQ-nya besar sekali 150 gitu kan. Ya sudah, lu harus lihat potensi-potensi lain, lu harus lihat kompetensi-kompetensi lain yang lu punya. Lu gak bisa menyamakan, oh dia 150 berarti gue bisa jadi lebih pintar segala macam. Maksud gue ini, lu harus hati-hati. Kalau misalnya lu ngeliat ada orang yang mungkin terlihat kurang pintar di YouTube atau di Instagram, dimanapun itu ya, oh dia bilang IQ-nya 150 berarti IQ gue lebih tinggi. Nah lu jangan kayak gitu. You don't have to boost your own moral gitu loh dengan lihat hal-hal yang seperti itu. IQ itu tidak terkait dengan kesuksesan orang. Orang yang bisa sukses, orang yang bisa berkembang itu adalah orang-orang yang bisa mempelajari pola pikir kritisnya itu lebih jalan gitu kan, pola pikirnya itu benar gitu kan, dia memanfaatkan apa yang dia punya
Dia memanfaatkan informasi-informasi yang lebih akurat dan dia akhirnya berhasil mengeksekusi sesuatu jadi lebih efisien. Jadi ada gap gitu loh. Ada gap untuk orang-orang yang punya modal besar, punya fasilitas besar dengan kita ini manusia biasa gitu ya, remah-remah, rempeyek yang terbuang di laut samudra gitu ya. Itu beda gitu, itu beda. Cuman apakah kita ini remah-remah rempeyek ini bisa hidup layak? Tentu bisa. Kalau makanya gue bilang kalau lu cuma mau asif kayak 100 juta per bulan gitu, itu sangat possible, sangat amat possible. 200 juta per bulan itu sangat amat possible. Kecuali lu mau asif kayak 200 miliar sebulan gitu kan. Itu agak sulit ya. Di straight sampai ke sana itu agak sulit. Cuma pada intinya bisa dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja keras gitu kan. Gitu. Ini tapi gue ngomongin yang usia-usia muda ya. Kalau lu udah usia 35, 40, 45 gitu. Lu udah punya keluarga, lu udah punya tanggungan gitu. Waktu lu terbatas dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih sulit. Ya, itu akan jauh lebih sulit. Ini gue fokusnya karena audiens gue di YouTube itu usianya kemarin pas gue lihat demografik 25 sampai 35 tahun. Di atas 35 itu agak sulit. Bisa sih, mungkin 100 juta tapi mungkin ada beberapa yang dikorbankan. Bisa sih gitu. Tapi yang mungkin lebih masuk akal di 50 juta sebulan itu masih sangat amat masuk akal. Paling itu dari gue, ini videonya cukup lama di gue 18 menit 18.07 tadi ya. Sekian dari gue, Green Obat out.